Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdar Zizupriyadi dengan NPM 202314500767. Perkenalkan, nama saya Kelvin Keniji, nomor NPM 202314500795. Nama saya Muhammad Ariza Falevi dengan nomor NPM 2023 14 50 0771. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam. Menurut Khuderi Beg tahun 1969, tersebarnya agama Islam sekarang ini tidak dapat dipisahkan dengan andil besar yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, dan sebagai pondasi pokok ajaran utamanya adalah Al-Quran. Sementara untuk memperjelas keterangan-keterangan di dalamnya dibutuhkanlah penjelasan-penjelasan langsung dari Rasulullah SAW, baik melalui perkataan maupun perbuatannya, yang kemudian bentuk penjelasan tersebut dikenal dengan sebutan sunnah atau hadis Nabi. Nah, dua hal inilah yang kemudian disepakati oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber utama Islam dari zaman ke zaman. Dan sumber utama itulah dalam perkembangan selanjutnya dikenal sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum dalam Islam. Pembahasan terkait sumber hukum ada beberapa pandangan yang berkembang. Di antaranya, pandangan yang menyebut bahwa mayoritas utama Islam menyepakati bahwa sumber hukum dalam Islam dibagi menjadi dua bagian. Sumber hukum pokok primer yang disepakati kehujahannya dengan memasukkan ijma dan qiyas setelah Al-Quran dan hadis menurut Khalaf pada tahun 1968, dan sumber hukum furu'iyah atau cabang yang kerap kali diperselisihkan. Nah, sumber hukum kedua yang diperselisihkan menurut Khalid Ramadan Hasan pada tahun 1998 terdiri atas qaul sahabi atau perkataan para sahabat, syar'u man qoblana atau syariat umat-umat terdahulu, al-istishab, al-urf atau adat kebiasaan, kemudian ada al-istihsan, sadzarai, dan masolih al-mursalah. Nah, sementara tim tafsir tematik Kementerian Agama RI memberikan eksplanasi baru pada tahun 2010 bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Yang keduanya kemudian disebut sebagai adilah atau dalil-dalil. Nah, sementara ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, dan sadzaroi merupakan dalil pendukung sebagai alat bantu untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Terlepas dari dua sudut pandang di atas, Khalaf pada tahun 1968 mengklasifikasikan keseluruhan sumber hukum dalam Islam ada 10, dengan perincian 4 disepakati secara penuh dan 6 diperselisihkan dan mengecualikan sadzaroi. Nah, dalam video ini akan diuraikan secara ringkas terkait sumber-sumber hukum Islam yang primernya saja, Al-Quran dan hadis yang melalui pendekatan yang dilakukan oleh para ulama usul fikih. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam, sebagaimana Ibnul Qasim mengatakan dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa seseorang harus memusatkan hati saat membaca dan mencermati, memfokuskan pendengaran serta menghadirkan diri sebagaimana Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Semakin seseorang menjauhi dari Al-Quran, ia semakin menjauhkan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan petunjuk hidup orang beriman. Oleh karena itu, setiap muslim senantiasa menghidupkan Al-Quran, oleh karena itu, setiap muslim senantiasa menghidupkan bacaan Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari Subhi al-Salih mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis mazhab serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercantum dalam surat Al-Isra ayat 9. Selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut. 1. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. 2. Setiap muslim harus menggunakan Al-Quran sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan sesuatu perkara dalam kehidupan. 3. Kebagian ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Kandungan hukum dalam Al-Quran
Al-Quran memuat panduan dalam setiap isi kehidupan manusia. Berdasarkan isinya, Al-Quran memuat beberapa aspek ketentuan hukum untuk kehidupan manusia, misalnya ketentuan hukum beribadah dan muamalah. Berdasarkan aspek hukum, Al-Quran memuat berbagai ketentuan hukum sebagai berikut. 1. Hukum Al-Quran mengatur keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini berkaitan dengan aspek keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Hukum ini disebut hukum akidah atau hukum ilmu tauhid. 2. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Hukum ini dikenal sebagai hukum syariat atau hukum syara'. Hukum yang 3. Hukum yang mengatur sikap atau perilaku manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan alam sekitar. Hukum ini dikenal sebagai ketentuan akhlak atau adab. Selanjutnya, ada sebab perbedaan ulama mengenai Islam dalam Al-Quran dan cara menyampaikannya. Seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Muhammad bin Abdul Rahman Al-Maski Al-Syafi'i menegaskan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat bagi umat, sebab mereka telah berijtihad dengan mengarahkan sekuat tenaga guna mencari kebenaran. Perbedaan pendapat ini semakin melebar pada periode tabi'in dan mencapai puncaknya pada periode imam mazhab. Hanya saja perbedaan tersebut tidak muncul karena mengikuti hawa nafsu atau karena kepentingan duniawi belaka, melainkan karena beberapa sebab sebagaimana ditulis oleh Syekh Mustafa Said Al-Kin dalam bukunya At-Sarul Iktilaf fil Qawi al-Usuliyah fi Iktilafil Fakuha, meliputi 1. Pertama, perbedaan pendapat qiraat. Bacaan Al-Quran diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja, melainkan dalam sebagai bentuk qiraat. 2. Tidak mengetahui ada hadis Nabi. Para sahabat berbeda intensitasnya dalam berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang mengetahui banyak hadis, sebaliknya ada sahabat yang mengetahui sedikit hadis. 3. Ragu-ragu akan kehasihat sebuah hadis. Para ulama tidak langsung mengamalkan hadis yang mereka dapat tanpa terlebih dahulu meneliti khasiatnya. Nah, adapun cara menyikapi perbedaan tersebut ialah yang pertama, selalu berusaha mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal yang bisa dijadikan titik persamaan, sehingga yang dikedepankan adalah sisi persamaannya, bukan fokus pada perbedaan. Kemudian yang kedua, mengedepankan toleransi dan tegang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Adanya perbedaan, maka manusia dianjurkan untuk saling mengetahui hal tersebut, saling mengenal satu sama lain, lalu memahami perbedaan dengan baik. Selain itu, tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Kemudian yang ketiga, berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan cara-cara yang bijak, santun, dan dengan teladan yang baik. Sekiranya mereka terus membantah, maka bantahlah dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara-cara kasar, emosional, dan kebencian. Karena tugas kita hanyalah mengajak dan menyampaikan sesuatu dengan yang baik. Di luar dari itu semua adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, hadis adalah kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu pertama, jadid. Sebagai lawan dari kata kodim, dalam hal ini yang dimaksud kodim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, qorib, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi menurut ulama ahli secara luas bagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat serta dari tabi'in. Sedangkan menurut ahli fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Adapun struktur hadis meliputi: pertama, sanad menurut istilah ialah jalur periwayatan hadis dari seorang kepada orang lain. Kedua, matan yaitu kalimat hadis tersebut. Ketiga, rawi, orang yang meriwayatkan hadis, menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seorang gurunya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah
Al-Quran. Kedudukan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita menaati Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 7. Secara garis besar, ada 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperkuat atau menegaskan kembali keterangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Adapun pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas dan kualitas hadis. Pembagian hadis dari segi kuantitas yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut akal dan kebiasaan mustahil sepakat untuk berdusta. Dengan demikian, ada kewajiban dalam mengamalkannya dan tidak dapat diragukan lagi atas keberadaan hadis tersebut. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Sedangkan pembagian hadis dari segi kualitas, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudud. Hadis sahih yaitu hadis yang memenuhi syarat sempurna untuk dapat diterima dan diakui berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat untuk dapat diterima, meskipun ada sedikit masalah yang dapat ditoleransi. Nah, kemudian ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau disebut juga hadis yang lemah. Kemudian ada hadis maudud, yaitu hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW dengan membuat-buat dan berbohong, padahal belum pernah disabdakan, dilakukan dan ditetapkan Rasulullah SAW, atau juga bisa disebut dengan hadis palsu. Sebab-sebab perbedaan ulama mengenai hukum Islam dalam Al-Quran dan menyikapinya. Perbedaan akan muncul dalam dinamika kehidupan. Jangankan yang berasal dari manusia, yang berasal dari yang maha benar pun, Allah Azza wa Jalla menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya bagi kita. Tidak bisa kita menghindari perbedaan. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para imam mazhab dan para ulama fikih sangat penting dalam membantu kita agar keluar dari taklid buta, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Adapun sebab-sebab perbedaan para ulama, yaitu pertama, perbedaan pendapat tentang valid tidaknya suatu teks dalil syar'i tertentu sebagai hujah. Tentu saja ini tertuju pada teks hadis yang memang ada yang sahih dan ada yang dhaif. Kedua, perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan, dan menginterpretasikan hadis dalam melakukan pemaduan atau pertarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait. Ketiga, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fikih dan beberapa dalil sumber hukum syar'i yang memang diperselisihkan di antara para ulama, seperti qiyas, ihtisan, maslih mursalah, sadus, zarai, sya'ruman, qoblana, dan lain-lain. Keempat, perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi tempat masyarakat, dan semacamnya. Oleh karenanya, di kalangan para ulama dikenal ungkapan bahwa suatu fatwa tentang hukum syar'i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat, dan faktor manusia. Dan sebagai contoh, misalnya dalam beberapa di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikenal terdapat qaul qadim, pendapat lama, yakni saat beliau tinggal di Ba'da Ira, dan qaul jadid, yakni setelah beliau tinggal di Kairo, Mesir. Nah, adapun cara menyikapinya adalah dengan membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara profesional, apalagi jika itu adalah masalah perbedaan. Kemudian memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat daripada perhatian terhadap masalah-masalah yang kecil. Lalu mengikuti pendapat atau ittiba ulama dengan mengetahui dalilnya, atau memilih pendapat yang lebih kuat setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi atau manhaj ilmiah yang diakui. Kesimpulan, sumber hukum pokok atau primer yang disepakati kehujahannya dengan memasukkan ijma dan qiyas setelah Al-Quran dan hadis menurut Khalaf pada tahun 1966. Khalaf pada tahun 1966 mengklasifikasi keseluruhan sumber hukum dalam Islam ada 10, dengan rincian 4 yang disepakati secara penuh dan 6 diperselisihkan dan mengecualikan sad zarai. Nah, dalam video ini telah diuraikan secara ringkas terkait sumber-sumber hukum Islam yang primernya saja, berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh ulama usul fikih. Dengan demikian, ada beberapa hikmah yang bisa direnungkan, yaitu menyadari akan tanggung jawab bersama akan adanya perbedaan. Perbedaan ini tuh digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir, serta memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat
dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di seputar mereka dengan mengedepankan toleransi dan tanggung jawab serta saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, karena sudah menonton waktu selama 16 menit, kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Terima kasih. Nama saya Ahmad Ali Hanafi. Saya ingin bertanya, jelaskan apa itu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ali. Ingin bertanya dipersilahkan. Jadi di sini bagiannya dapat nanya yang fungsi hadis itu sampai belum terus ini bagian dapat Baik, terima kasih Dapa yang telah bertanya. Kemudian selanjutnya yang mau bertanya